innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran dengan menukilkan salah satu hadis qudsi. Ini merupakan solusi yang akan kita lakukan sehingga akan menjadikan daerah kita aman. Di sana diriwayatkan hadis qudsi, inni ahammu azaban bi ahlil ard fa idza nadartu ila ammari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustawfirina fil ashar saraftu anhu. Maka di hadis qudsi dikatakan itu, inni ahammu azaban bi ahlil ard, saya ingin mengadab di bumi ini. Fa idza nadartu ila ammari buyuti, apabila saya melihat orang-orang memakmurkan masjid, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang saling kasih sayang karena aku, wal mustawfirina fil ashar, dan istighfar waktu sahur, saraftu anhu, maka saya angkat adab dari tempat itu. Sampai itu ada riwayat, saya punya kitab, ada seorang wanita, dia kalau nggak salah sekitar 40 tahun Pak, nggak pernah berbicara kecuali menggunakan ayat Quran itu, saking menjaganya itu. Sekarang subhanallah, kita ini jauh sekali dengan Quran. Kalau dulu kita lihat rumah-rumah ini ramai orang yang ngaji, sekarang jarang Pak orang ngaji Quran itu. Dangdut di sana Pak, tiktokan di sana banyak sekarang. Jangankan itu, di dalam masjid pun tiktokan kadang Pak. Ini kondisi kita sekarang ini. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan masjid ini harus kita hidupkan kembali. Orang taat itu Pak bukan di masjid saja, tetapi di rumah pun harus taat seperti itu. Bagaimana amalan yang di dalam masjid Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa habibuh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ini mengaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa. Kalau kita lihat di berita itu Pak, daerah-daerah lain di negara kita ini tertimpa banyak sekali musibah. Ada yang banjir, ada yang longsor, gempa bumi, tetapi alhamdulillah di daerah kita ini aman-aman saja. Hujannya pun tenang kita di sini, malah bahagia kalau hujan ini, rasa sejuk.
Ini merupakan nikmat yang luar biasa hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini. Meskipun ya krisis sekarang mengenai karena corona ini, tapi ya alhamdulillah di tempat kita ini aman-aman saja ini hadirin Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini harus kita jaga dengan menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu cara menjaga nikmat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, menghadapi masalah yang carut marut ini, orang-orang pada bingung, banyak bertanya, ini solusinya gimana? Saya teringat waktu mutola'ah kitab tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Di situ Imam Ibnu Katsir memberikan penafsiran dengan menukilkan salah satu hadis qudsi. Ini merupakan solusi yang akan kita lakukan sehingga akan menjadikan daerah kita aman. Di sana diriwayatkan hadis qudsi, inni ahammu azaban bi ahlil ard fa idza nadartu ila ammari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustawfirina fil ashar saraftu anhu. Maka di hadis qudsi dikatakan itu, inni ahammu azaban bi ahlil ard, saya ingin mengadab di bumi ini. Fa idza nadartu ila ammari buyuti, apabila saya melihat orang-orang memakmurkan masjid, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang saling kasih sayang karena aku, wal mustawfirina fil ashar, dan istighfar waktu sahur, saraftu anhu, maka saya angkat adab dari tempat itu. Jadi hadirin dengan Allah, jadi masalah-masalah, musibah-musibah yang menempa negeri kita ini solusinya 3 saja. Apa pertama? Kita makmurkan masjid ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semarakkan lagi kehidupan masjid ini. Dahulu Madura tahun sangang polo kabobo malarat tika lampu desel nyare orang nih kasih tak kalang kerbentak ka masjid reng laki jarang ini. Menreng laki tak ka masjid nih kan, atau tak kalang ker dilakukan ke laki-lakian kan kiba ini. Kan ketika saat ini samangken maghrib itu sopo jarwo anak-anak mon bisa repu an menebu nama sanan pada ninggu TV kan nih. Hadirin dengan Allah, inilah kondisi kita sekarang ini. Orang-orang ini sudah banyak menjauh untuk melakukan ketaatan di masjid ini, masjid di mana-mana, tetapi ini kegiatan untuk meramaikan ibadah di dalamnya ini berkurang sekarang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, teringat bagaimana salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu di Aceh dulu. Tatkala tsunami, ternyata ada beberapa masjid itu yang tetap kokoh di sana. Alhamdulillah saya pernah ke Aceh dan saya jumpa beberapa orang ini, ada tokoh. Dia ini kampungnya itu satu kampung meskipun dekat pantai itu nggak hilang itu Pak kampungnya. Saya tanya kenapa? Itu ustadznya namanya Ustadz Zulkarnain. Beliau itu ahli Quran. Kalau kita jadi makmum, dia takbir saja Pak, Allah, hati kita kayak hancur itu. Saya rasakan itu kayaknya dia memang orangnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dia takbir saja hati kita kayaknya mau hancur itu Pak, subhanallah. Jadi kampungnya dia itu meskipun kena tsunami itu nggak apa-apa itu Pak. Saya tanya, apa rahasianya? Ternyata orang-orang di kampung itu adalah orang pencinta Al-Quran ini Pak. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama ditanyakan itu, ya Syekh katanya, bagaimana ulama-ulama terdahulu sangat cinta kepada Al-Quran, bagaimana bisa digambarkan di zaman sekarang ya? Maka ulama itu menjawab,
Kamu lihatlah di zaman sekarang bagaimana orang cinta sama HP. Ulama pun seperti itu, saking cintanya kepada Al-Quran dahulu, Pak. Subhanallah. Si kita ya Pak sekarang HP lupa itu balik lagi, Pak. Insyaallah. Ke WC pun bawa HP itu. Sampean lihat itu kalau yang seneng main game itu, Pak. Saya punya adik kelas dulu waktu belajar kami di luar negeri, itu HP-nya sampai jatuh ke WC ya. Saya bilang, "Dek, kok kena main kiba ke WC ya?" Nah, "Iya lebur ke amin game ya." Nah. Jadi main game itu subhanallah. Main game sampai ke WC. Jatuh itu, Pak. Saking luar biasa. Coba bayangkan sekarang. Sekeluarga ngumpul, semuanya pegang HP. Jadi yang jauh itu jadi dekat, yang dekat jadi jauh, Pak. Subhanallah. Zaman sekarang seperti itu. Jadi orang dulu itu, ulama-ulama dahulu saking cintanya kepada Al-Quran ini luar biasa. Bayangkan orang sekarang pegang HP, Pak, kemana-mana baca Al-Quran. Sampai itu ada riwayat, saya punya kitab, ada seorang wanita, dia kalau nggak salah sekitar 40 tahun, Pak, nggak pernah berbicara kecuali menggunakan ayat Quran itu. Saking menjaganya itu. Sekarang subhanallah, kita ini jauh sekali dengan Quran. Kalau dulu kita lihat rumah-rumah ini ramai orang yang ngaji. Sekarang jarang, Pak, orang ngaji Quran itu. Dangdut di sana, Pak, TikTokan di sana banyak sekarang. Jangankan itu, di dalam masjid pun TikTokan kadang, Pak. Ini yang lucu, subhanallah. Ini kondisi kita sekarang ini. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan masjid ini maka harus kita hidupkan kembali. Jadi orang taat itu, Pak, bukan di masjid saja, tetapi di rumah pun harus taat seperti itu. Bagaimana amalan yang di dalam masjid kita bawa ke luar masjid. Kembali lagi kisah tentang Aceh itu. Ini ceritanya, saya nggak jumpa, saya datang ke sana sudah selesai. Jadi di antara masjid yang apa namanya tidak berefek tatkala tsunami itu Masjid Baitur Rahman yang dia ada di Banda Aceh ya. Maka saya tanya sama anak-anak di sana, itu kisahnya gimana? Oh, kisahnya aneh-aneh di sana, Bang, katanya. Oh, gimana katanya? Jadi waktu air itu datang, Bang, orang-orang lari katanya. Orang-orang lari ke masjid katanya. Alhamdulillah selamat. Ternyata ada orang Cina, Bang. Lari juga ke sana dia katanya. Loh, lari ke sana itu ya alhamdulillah selamat juga, Bang, katanya. Orang-orang zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah katanya. Lah, orang Cina ini tidak tahu, sudahlah katanya. Zikirnya seperti itu. Ya kamu yang benar, iya, Bang, kayak gitu katanya, Mas. Jadi hadirin yang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala masjid itu hidup amalan, maka disitulah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana amalan masjid dibawa? Saya teringat waktu saya di Yaman dahulu. Jadi ada pasar. Jadi beberapa ulama dia punya apa istilahnya? Tempat dagang itu apa ya? Los ya? Lapak buat berdagang itu. Jadi mereka berdagang itu, mereka datang ke pasar berdagang sambil belajar fikih. Orang-orang yang tak tahu masalah jual beli ngaji dulu ke sana. Jadi di pasar pun mereka ngaji, Pak. Subhanallah. Sampai seperti itu. Jadi biar tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang mencuri timbangan atau tidak, itulah. Itu ngaji dulu di sana, subhanallah. Sampai ulama seperti itu. Jadi pasarnya pun jadi madrasah gitu. Allah. Inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Haidar Ammar wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang saling kasih sayang karena aku. Jadi yang perlu kita tumbuhkan benteng kedua untuk menghilangkan musibah dari tempat kita, yaitu adanya kasih sayang, Pak. Saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak? Di zaman sekarang secara logika saja, kalau orang yang banyak duitnya ini tak membantu orang yang kekurangan, ini penjarahan akan terjadi di mana-mana. Secara logikanya seperti itu. Kalau kita saling memberi, dia akan berpikir orang itu. Saling membantu, memberikan solusi dari masalahnya, insya Allah itu kasih sayang akan nampak. Gak usah. Kalau cerita tentang sedekah ini,
Sudah banyak orang ustadz-ustadz yang membahas bagaimana keutamaannya ini. Maka di zaman sekarang ini yang dibutuhkan itu memberikan solusi. Gak usah saling menyalahkan. Kalau mau saling menyalahkan itu Pak, gak usah sekolah, gak usah ngaji. Anak kecil aja pandai gitu Pak. Coba kentak-tengkar gitu. Oh, kenapa kamu nangis? Ini kakak nakal. Katanya kakaknya, ada yang nakal nih. Dia mau mainan saya mau diambil. Enggak, kakak pelit gitu. Kalau mau saling menyalahkan itu anak kecil aja bisa. Nggak usah sekolah kita, nggak usah ngaji. Jadi sekarang ini bagaimana kita itu belajar saling memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada ini. Memberikan jalan keluar, saling membantu. Tatkala orang membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia. Diriwayatkan di dalam hadis, minimal kita doa, Pak. Doakan, ada orang kena musibah, kita doakan supaya apa? Musibahnya itu cepat berlalu dari dia. Karena apa? Di hadis diceritakan orang yang berdoa bi dhahril ghaib, orangnya nggak tahu, maka malaikat mendoakan walaka mithla dzalik, engkau seperti itu juga. Jadi kalau kita ingin naik haji, ya Allah naikkan saya haji, jangan doa untuk kita saja, doakan, sebut, ya Allah naikkan haji Bapak Fulan, misalnya Bapak Ahmad, ya Allah naikkan haji Bapak Ahmad. Maka katanya malaikat walaka mithla dzalik, engkau seperti itu juga. Lah, kalau kita ini doa kejelekan, ya sama juga katanya malaikat walaka mithla dzalik, engkau seperti itu juga nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa membantu secara zahir, maka kita bantu dengan doa. Bagaimana kita doakan agar masalah-masalah yang terjadi cepat terselesaikan. Cuma hadirin Allah, kalau ada kotak amal ya jangan didoakan ya Allah supaya banyak, nggak usah. Kalau langsung ngambil Pak ya. Didoakan nggak selesai nanti. Kemudian yang hadirin yang dimuliakan Allah, wal mustaghfirina fil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu yang sangat mustajab itu Pak. Jadi sebelum subuh waktu sahur itu waktu enak-enaknya tidur. Tetapi disitulah hajat-hajat kita akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang orang yang bangun sepertiga malam. Ini ada kejadian, ini kasusnya di Madura. Dia ada orang ini hidupnya melarat, luar biasa melarat dia, sampai saking melaratnya itu dia curi singkong tetangganya dia curi, tidak ada yang mau dimakan, sampai mencret dia Pak. Akhirnya ketangkap dia bilang saya mau tobat, tapi saya gimana mau tobat, saya miskin ini, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya orang itu nyabis sowan sama Pak Kiai. Lah, sowan kepada Kiai, nasihat Kiainya itu aneh. Pak Kiai, abdina ini kecek malarat tuh. Hidup saya seret Pak Kiai, sulit hidup saya. Oh gampang itu katanya. Kalau kamu mau selesai urusanmu, yang pertama kamu nyuri, yang kedua hutang jangan bayar. Wih, kaget dia Pak. Kok Kiai ini ngasih kayak gitu, gimana? Dia keluar dengan perasaan bingung, gimana? Masa ada Kiai ngasih nasihat seperti ini? Salah enggak ya? Akhirnya dia balik lagi sama Kiai, Pak Yai, saborana abdina tak ngerti, saya enggak paham Pak Yai, maksudnya gimana? Iya, maksudnya waktu orang tidur kamu nyuri-nyuri bangun itu, sholat minta sama Allah, terus ngutang tak bayar gimana lah? Kan malam hari kamu ngutang nggak tidur, paginya jangan tidur, kerja kamu, cari kerja katanya. Masya Allah, ternyata seperti itu. Akhirnya hadirin kan Allah Subhanahu Wa Taala, dia laksanakan istiqomah. Ternyata hadirin kan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan dia bisa ngurut Pak. Jadi bisa ngurut dia. Padahal sebelumnya nggak ada bakat ngurutnya. Orang dipegang-pegang aja sama dia, ternyata sembuh. Laku dia Pak. Allah. Laku dia. Akhirnya alhamdulillah kehidupannya tambah mapan, anaknya sampai bisa kuliah ini, subhanallah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusi dari Allah kadang ini tidak masuk akal itu kan.
Yang penting kita mohon saja. Bangun malam kita doa kepada Allah, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala solusi dari masalah kita. Karena setiap kita itu ada masalah, Pak. Cuma kita nggak cerita kan. Yang ketahuan banyak masalah yang cerita. Ada yang istrinya sering ngomel, ada anaknya nakal, nggak sama masalah orang itu, Pak. Kemarin itu, Pak, ini berobat sama kawan saya, kaget itu, Pak. Itu punyanya nggak bangun 8 tahun, saya kaget itu. Bayangkan, ternyata bisa bangun itunya, Pak. Nikmat besar dari Allah, ya Allah. Bayangkan 8 tahun itu, Pak. Kayak orang bego aja, bengong dia gitu. Saya bilang, ya Allah, ternyata masalah orang itu nggak sama. Allahu Akbar. Tentang saya membaca istighosa yang ditulis oleh ulama Indonesia ini, ada di antaranya salawat. Salawat ini yang kisahnya luar biasa. Di antaranya salawat yang diistighosakan itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ya, pernah dengar kan? Jadi ada sholawat itu. Saya baca kisahnya itu, ternyata kisahnya luar biasa. Dikisahkan itu dahulu ada seorang yang kaya raya. Orang kaya ini hobinya jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Karena hobinya jalan-jalan, akhirnya habis hartanya dia. Hartanya habis, dia berhutang sampai 500 dinar. Jadi 1 dinar itu sekitar kisaran 4 gram lah. 1 gramnya anggap 500 ya. 1 dinarnya itu sekitar 2 juta lah. Dia hutang 500 dinar. Karena hutangnya nggak dibayar, jatuh tempo, masalahnya diangkat ke pengadilan. Diangkat ke pengadilan, nggak bisa bayar juga. Maka katanya hakim, karena kamu tak bisa bayar, saya tahan 5 tahun penjara. Gimana Pak Hakim? Ya sih, soro sahabat tak bisa majer. Akhirnya lah bingung lah Pak, ya Allah gimana ini katanya. Akhirnya Pak Hakim, kasih waktulah saya 1 malam, saya mau pamitan sama keluarga saya. Bayangkan 5 tahun ini Pak Hakim katanya. Nggak bisa, kamu harus masuk penjara. Besok kan masih ada persidangan terakhir Pak Hakim. Kasih waktu 1 malam lah. Akhirnya hakimnya kasihan dia kan. Siapa jaminannya? Siapa yang menjamin kamu katanya? Oh, kaget dia. Rasulullah yang menjamin Pak Hakim. Oh, kaget dia. Oh, kok dia bawa-bawa Rasulullah? Akhirnya, yalah enggak apa-apa katanya. Dia balik Pak. Dia jumpa istrinya, dia ceritakan sama anak istrinya, nangis keluarganya Pak. Mau dihukum 5 tahun. Maka dia minta anak dan istrinya untuk sama-sama istighosah, itulah bahasa kita. Ya, sekarang kita baca salawat kepada Rasulullah sampai subuh ini istighosahnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Baca itu Pak, sampai baca dia Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Dia baca. Suaminya ini yang mimpin dikir ngantuk Pak. Ngantuk, dia tertidur dia, tertib sehingga madurana. Tertidur, dia mimpi berjumpa Rasulullah. Kenapa kamu katanya? Ya Rasulullah, saya banyak hutang ini Rasulullah. Gimana ini Rasulullah katanya? Oh gini, besok kamu datang ke menteri Fulan lah, menteri anggaplah si Ahmad itu, menteri Ahmad katanya. Bilang sama dia, salawatnya yang dibaca semalam itu benar, jumlahnya 1000, nggak kurang katanya. Sudah gitu aja katanya. Setelah itu dia bangun, ternyata anak sama istrinya masih dikir salawatan Pak. Oh, dia terus salawat sampai pagi. Pagi nangis lagi pamitan. Berangkat dia. Sebelum pergi ke pengadilan, dia mampir ke rumahnya menteri yang dimimpikan tadi. Rasulullah SAW menyuruh ke sana. Dia datang. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam katanya. Ada apa katanya? Pak Menteri, semalam saya mimpi berjumpa Rasulullah. Kaget dia. Ada apa katanya? Rasulullah sampaikan salawat yang engkau baca semalam itu jumlahnya genap
1000 katanya. Kaget dia, kan orang sholawat ini nggak ada yang tahu Pak, ini urusannya dia sama Allah loh, berarti ini nggak bohong ini katanya. Benar kamu ya dari Rasulullah seperti iya Pak Menteri. Loh cerita sama saya, gimana kamu kok sampai bermimpi seperti itu kata. Akhirnya dia cerita Pak Menteri, saya ada hutang 500 dinar gini. Oh gampang itulah katanya. Akhirnya dia ambil uang, nih 500 dinar untuk lunasi hutang kamu. Terima kasih. Nah nih 500 dinar lagi buat keluarga kamu. Malah tak ngacepek bini nara. Saya kematuran 500 dinar gitu. 500 dinar lagi karena engkau bermimpi Rasulullah. 500 dinar lagi karena mimpinya itu benar. Kan yang tahu jumlah 1000 kan dia. Nah 500 dinar lagi ini hadiah buat kamu. Jadi dia dapat berapa Pak? 2500 dinar ya subhanallah. Akhirnya tatak Pak ntar ke pengadilan. Jangan di WC mah. Muntan di WC tak tatak berangkat dia ke pengadilan Pak. Nah, dia katanya bilang dia sama hakim, Pak Hakim, sudah saya sudah siap lunasi hutang katanya. Uang 500 dinar sudah ada ini katanya. Oh gitu ya katanya. Akhirnya datanglah orang yang menuntut itu Pak, yang dihutangi. Sudah Pak Hakim, sudah saya ikhlaskan utang itu. Loh kok bisa Pak? Saya bermimpi Rasulullah semalamnya. Masya Allah. Inilah. Maka hadirin kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran sama kita. Jadi amalan ini harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyelesaikan masalah kita. Jangan kita hitung-hitung, wah, kok mantian aja ya, tak manti deh Pak. Bismillah yakin ke Allah lah ini ya. Jadi kenapa kita ini dahulu? Jadi masalah ini bukan masalah lafadznya, tapi masalah kedekatan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat murid-muridnya Ki As'ad itu cerita waktu Belanda ngebom itu Pak. Somangka ke Kercong, peka. Murid itu takut Pak. Wah, gimana bilang semangka itu bom dari Belanda katanya. Peka lah semangka. Ternyata peka jadi semangka Pak. Kerai kabuli subhanallah. Itu orang yang dekat sama Allah. Ya kalau kita ya jangan coba-coba dulu. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, waktu sepertiga malam terakhir ini adalah waktu yang mustajab. Jadi bagaimana kita ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah sampai kita dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga Allah berikan solusi kepada masalah kita dengan caranya Allah, bukan cara kita. Inilah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara ini yang mampu menghilangkan azab Allah. Yang pertama memakmurkan masjid, yang kedua saling kasih sayang karena Allah, yang ketiga waktu sepertiga malam terakhir, waktu sahur kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan solusi kepada kita tentang masalah-masalah kita, keluarga kita dan umat seluruhnya. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bisa berjamaah, maka tetap oleh
pahala sholat berjamaah. Boleh dibaca di Fadilatul Amal. Ini dicepet yang itu. Belum.